di momen-momen tertentu, hari guru, kenaikan kelas, atau event-event apa gitu, itu pasti wali murid itu akan berlomba-lomba untuk memberikan hadiah. Saya menghindari stigma bahwa guru itu bu tabuen. Ya, jadi kalau kita memberikan hadiah, kita akan melayani secara lebih pada personal tertentu. Nah, itu yang kami hindari. Ketika momen hari guru ini, pasti ada salah satu guru yang nelongso. Karena biasanya yang berbondong-bondong bawa tas, bawa hadiah itu wali kelas. Ada guru mapel-mapel lain yang memang mereka tidak mendapat apresiasi yang sama. Memang mereka tidak ada rasa iri dan lain sebagainya, dan teman-teman ketika dapat hadiah itu pasti berbagi dengan yang lain. Tapi saya yakin ada rasa kok saya berbeda. Padahal kita kan sama-sama guru di sini. Nah, dan saya rasa ini budaya yang memang perlu dihapus memang. Karena ketika menerima hadiah yang nominalnya cukup besar kayak gitu, tentu beban mental dong. Kebanyakan mungkin orang akan kesulitan untuk objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen kali ini spesial dalam rangka Hari Guru Nasional. Saya mendapatkan informasi yang tidak biasa. Kalau biasanya tenaga pendidik itu senang atau bahagia ada anak didiknya memberikan hadiah kepada yang bersangkutan, tapi tidak dengan kali ini. Informasinya yang saya dapatkan malah tidak dibolehkan untuk memberikan apapun, memberikan hadiah dalam bentuk apapun. Maka dari itu, informasi ini menjadi hal yang menarik bagi saya, sehingga saya tertarik untuk mengundang Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1. Ya Bu? Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Bangkalan. Untuk hadir diskusi di studio, di Kreatif Studio. Untuk membahas banyak hal tentang surat edaran ini, apa motifnya? Apa motifnya sebenarnya? Apakah memang tidak mau hadiah yang kecil, maunya hadiah yang besar? Atau memang betul-betul tulus ikhlas? Hadiahnya diambil nanti dah. Kalau sudah purna misalnya, atau seperti apa? Atau kalau sudah waktunya tiada gitu ya, hadiahnya mau diambil di sana, biar hadiahnya lebih wah gitu ya. Atau seperti apa? Yang bersangkutan nanti yang berhak untuk menjelaskan seperti apa. Namun sebelum kita diskusi banyak hal, saya kasih kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 untuk mengenalkan dirinya kepada netizen. Monggo silahkan Bu. Terima kasih. Mas Hasim, terima kasih waktunya teman-teman Kreatif Studio. Salam kenal, saya Isrotul Sukma, biasanya dipanggil Bu Iis. Latar belakang pendidikan saya, sebenarnya saya bukan guru S1-nya. Jadi saya S1-nya anak teknik pangan, teknologi industri pertanian di Trunojoyo, Madura. Kemudian karena saya merasa ada passion terpanggil di dunia pendidikan, suka dengan anak-anak, akhirnya saya banting setir lah, saya mengajar. Awalnya di TK, kemudian karena di Soca, tempat saya lahir, tempat saya tumbuh besar, itu merintis SD Muhammadiyah 2 Soca. Jadi saya memulai karir guru saya merintis sekolah itu dari nol, dari bawah sampai selama 7 tahun saya di sana. Akhirnya saya dipindahlah ke SD Muhammadiyah 1 Bangkalan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan menjadi kepala sekolah. Nah, disitulah saya akhirnya membulatkan tekad untuk fokus di dunia pendidikan, melanjutkan S1 saya di Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan melanjutkan S2 saya di Universitas Negeri Yogyakarta, teknologi pembelajaran. Salam kenal itu dari saya kepala sekolah milenial, dan mungkin tergolong sangat muda di Bangkalan. Jadi kalau kumpul bareng ibu-ibu kepala sekolah yang senior tuh saya luar biasa. Gitu. Banyak inspirasi yang saya dapat dari beliau-beliau semuanya.
pertama kali saya mendapat kontaknya, saya menghubunginya dan saya melihat foto profilnya, wow, masih muda. Iya. Masih muda banget, generasi milenial. Kita sempat Betul. ngobrol sedikit sebelum memulai diskusi, bahwasanya beliau memang generasi milenial dan sudah menjadi kepala sekolah sejak usia 27 27. tahun. Wow, kebayang kan, kepala sekolah 27 tahun gitu ya. Atau memang waktu itu waktu memimpin tidak ada guru yang usianya di bawah di atas panjenengan, atau ada? Ada, wow. Ada. Kan kebayang gitu ya, Iya. memimpin yang lebih senior gitu ya, Iya. luar biasa. Dan beliau tadi sudah menyampaikan, beliau sempat kuliah di teknik pangan. Ya, teknologi UTM. industri pertanian. Ya. UTM. Ya, UTM. Lulusan UTM. Tapi dia S2-nya S1-nya 2 kali. S1-nya 2 kali. S1 2 kali. Kebayang kan ilmu yang didapatkan gitu. S1 teknik pangan di teknologi industri pangan di UTM. S1-nya lagi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pendidikan, Bu ya? Pendidikan, PGSD. Ya, karena beliaunya katanya memiliki ketertarikan, suka terhadap anak-anak gitu ya. Karena pertama memang perempuan, yang kedua mungkin memang ya sifat keibuannya muncul gitu ya, suka anak-anak. Akhirnya saya kok seneng ngajar itu ya, bertemu sama anak-anak. Akhirnya merintis sekolah gitu ya, Bu ya? Ya, itu sebenarnya kalau yang di Soca itu bersama inisiatornya sebenarnya teman-teman pemuda Muhammadiyah. Karena kita melihat kita punya TK tapi kita nggak ada sekolah nih di Soca gitu. Akhirnya teman-teman pemuda inisiatif kita bikin SD, dan kepala sekolahnya yang pertama waktu itu juga dari pemuda Muhammadiyah, Ustadz Ali Imron namanya. Gitu. Setelah itu beliau melanjutkan S2 di UGM. Iya. Di UGM dan di akhirnya UNY. Mohon maaf. Negeri Yogyakarta. Di UNY. Ya. Setelah itu beliau ternyata ditarik ya ke SD Muhammadiyah 1. SD Muhammadiyah 1. Langsung jadi kepala sekolah. Langsung jadi kepala sekolah. Keren ya. Nggak kebayang ini bagaimana anak didiknya atau timnya sesama gurunya kalau kepala sekolahnya masih muda gini. Tentu ide-idenya itu luar biasa. Termasuk salah satu ide yang keluar hari ini untuk tidak mengizinkan anak didiknya memberikan hadiah kepada gurunya. Apa alasannya, Bu? Sebenarnya berangkat dari ini kita tarik ke belakang ya. Siap. Jadi awal saya masuk di sekolah itu memberikan hadiah itu sudah biasa, dan saya merasa wali murid sangat menghargai dan sangat loyal kepada guru-guru di sekolah awalnya. Tapi kami melihat ada hal yang mungkin saya melihatnya tidak wajar. Karena kalau sudah di momen-momen tertentu, hari guru, kenaikan kelas, atau event-event apa gitu, itu pasti wali murid itu akan berlomba-lomba untuk memberikan hadiah. Sehingga ada mungkin wali murid yang anaknya mungkin orang tuanya sibuk atau apa lupa tidak membawa hadiah. Nah, anak itu akan merasa, aduh mama aku kok nggak bawa hadiah, temanku yang lain bawa hadiah. Akhirnya kita kan nggak tahu ya Pak, itu ada keterpaksaan atau tidak dalam memberikan. Nah, itu langkah preventif kami untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan menurut kami tanpa hadiah dari wali murid pun kami memang punya kewajiban untuk 100% hadir untuk mereka di sekolah, baik dengan atau tanpa hadiah dari wali murid, seperti itu. Jadi kami sebelum saya memutuskan juga, saya nggak memutuskan sepihak, saya hadirkan wali murid juga, kita dialog dengan guru-guru juga, akhirnya keluarlah kesepakatan. Kesepakatan ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Oh, ini bukan tahun pertama? Bukan tahun pertama. Saya telat infonya, guys. Jadi tahun sebelumnya kita dialog dengan wali murid, dan wali murid alhamdulillah merespon baik, niat baik kami, bahwa kami bukan menolak, tapi kami menghargai. Kami takut nanti penghargaan itu justru bergulir menjadi hal yang mudorot. Nah, jadi kami banyak menimbang-nimbang banyakkan ini manfaat atau mudorotnya ya gitu. Jadi ketika guru-guru sudah merasa, Bu Is kami sepakat, kami lebih nyaman tidak menerima hadiah. Akhirnya kita ketoklah itu bersama gitu. Baik, jadi
tidak serta-merta ya. Ya, betul. Ada pertimbangan, dan beliaunya tadi sudah menyampaikan tahun-tahun awalnya sama, pernah menjalani, Tahun pertama. Enggak, sebelum melarang, pernah menerima. Pernah menerima. Beberapa tahun. Iya, Pernah menjalani, intinya pernah menjalani, diberikan hadiah oleh anak-anak, diberikan surprise pada saat Hari Guru Nasional gitu ya. Pernah menjalani, cuman ketika pada saat momen tertentu, beliau menemukan hal-hal yang seperti ada yang lupa, apakah sibuk dan segala, atau memang ternyata dia tidak punya yang mau dijadikan hadiah, kan bisa saja gitu. Tapi saya rasa kalau di siswanya SD Muhammadiyah kayaknya nggak ada deh yang nggak punya gitu. Ada lah, ada. Kita ada beberapa siswa yang memang yatim, itu skemanya orang tua asuh. Juga ada yang duafa, biasanya itu beasiswanya dari PCM, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Surabaya. Jadi memungkinkan memang, seandainya memang kemungkinan itu ada. Memang tidak punya gitu untuk dijadikan hadiah. Nah, setelah dipertimbangkan, dibicarakan dengan teman-teman sesama guru dan perwakilan wali ya, akhirnya bersepakatlah, karena pertimbangan itu kayaknya lebih baik gitu bersepakat untuk tidak menerima dengan beberapa pertimbangan itu tadi. Betul. Panjenengan juga mengatakan tadi bahwasanya sempat mempertimbangkan antara baik dan buruknya gitu ya. Apakah panjenengan menemukan lebih besar mudaratnya? Setelah menimbang-nimbang, iya. Apa saja? Karena saya merasa ya guru-guru kami itu sudah all out untuk siswa, menemani siswa, ngopeni siswa, dan semuanya. Bahkan di kami itu juga sekolah inklusi loh Mas. Jadi kita ada 8 siswa berkebutuhan khusus. Siap. Dengan 8 guru shadow yang ada di sekolah kami juga. Itu saya merasa banyak stigma negatif ketika guru menerima hadiah. Ini boleh dalam bahasa Madura nggak ya? Boleh, santai. Kalau di sini mah bebas gitu. Kalau saya menghindari stigma bahwa guru itu buta-buen. Ya, jadi kalau kita memberikan hadiah, kita akan melayani secara lebih pada personal tertentu. Nah, itu yang kami hindari. Kemudian, ketika momen Hari Guru ini, pasti ada salah satu guru yang nelongso. Iya kan? Karena biasanya yang berbondong-bondong bawa tas, bawa hadiah itu wali kelas. Ada di situ ada guru agama, ada guru bahasa Inggris, ada guru mapel-mapel lain yang memang mereka tidak mendapat apresiasi yang sama. Memang mereka tidak ada rasa iri dan lain sebagainya, dan teman-teman ketika dapat hadiah itu pasti berbagi dengan yang lain. Tapi saya yakin ada rasa kok saya berbeda. Padahal kita kan sama-sama guru di sini. Nah, untuk menghindari konflik itu bergulir menjadi masalah yang lebih besar, menjadi konflik yang lebih besar, sehingga akhirnya kita putuskan untuk tidak menerima dan semuanya bersepakat. Jadi kalau ada yang mau memberi, monggo, tapi berikan pada semuanya. Bukan dalam bentuk barang. Misal nih, ada yang lagi wali murid, ada rezeki. Jadi biasanya wali murid itu siang-siang ngantar makanan gitu, bagi-bagi untuk guru-guru. Akhirnya kultur itu terbangun. Jadi tidak hanya 1-2 guru yang merasakan apresiasi dari wali muridnya gitu. Iya. Ada banyak hal ya. Banyak hal. Ada banyak hal yang memang harus dipertimbangkan. Walaupun aslinya ya niatnya baik. Niat baik. Tapi bisa saja pemaknaan atau timbul rasa satu guru dengan guru yang lainnya tidak sama. Wali murid saya tuh royal luar biasa. Bisa kira-kira tebak deh Mas, hadiah paling besarnya apa deh? Apa? Kalau ngasih untuk guru. Saya mau nebak dah, salah. Coba. Apa ya? TV. Enggak sampai ya? Mas Antam. Wow. Seriusan ini? Iya. Antam. Di Muhammadiyah? Di Muhammadiyah. Ya mungkin di SD Muhammadiyah saja, kalau yang di lain. Nah, saya rasa ini budaya yang memang perlu dihapus memang. Perlu dihapus? Perlu dihapus, karena ketika itu kita biarkan, bahaya kan? Bahayanya apa? Bahaya banget, Mas. Apa? Karena
ketika menerima hadiah yang nominalnya cukup besar kayak gitu, tentu beban mental dong. Kebanyakan mungkin orang akan kesulitan untuk objektif. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Jangankan guru, kita dalam bertetangga atau bermasyarakat aja lah. Ketika kita dapat fasilitas lebih dari salah satu orang, pasti ketika kita terjebak dalam permasalahan, kita akan merasa sungkan. Akhirnya objektivitas itu memudar. Nah, itu yang kita hindari. Ngeri-ngeri sedap, guys. Ya. Biasanya siapapun dikasih hadiah itu suka, senang gitu ya. Senang dong. Apalagi tadi sempat saya nebak TV itu udah hal yang luar biasa. Tak kirain nggak sampai ya. Sampai bilang gitu, nggak sampai ya. Ternyata fakta. Ini fakta yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Muhammadiyah. Pernah ada yang memberikan Mas Antam. Betul, Mas Antam. Batangan berarti. Walaupun kecil mungkin. Iya, walaupun kecil. Iya, intinya mas batangan ya. 1 gramnya Mas Antam 2.400.000 ya sekarang. Luar biasa itu. Dan Ibu Kepala Sekolah Bu Iis tadi bersepakat bahwasanya ini tidak boleh dibiarkan. Ini harus dihapus. Implikasinya. Sempat sih ada wali murid yang tetap diam-diam memberi, entah dicantolkan di sepedanya, gitu. atau didatangi ke rumahnya. Saking inginnya tetap tersalurkan bahwa saya ini mau ngasih loh Bu hadiah buat guru anak saya, tidak dengan maksud apa-apa, tapi dengan kesadaran penuh, komitmen penuh, guru tersebut melaporkan pasti ke saya. Bu Iis memberitahu. Iya, Bu Iis izin tadi ada yang ke rumah bawa uang sekian Bu, ini amplopnya masih lengkap, diserahkan ke saya. Ini Bu, ini harus saya apakan, dikembalikan kayak gitu. Bu, izin. Kenapa guru harus ngasih tahu kepada kepala sekolah? Apakah memang awalnya dikasih himbauan atau gimana? Saya nggak pernah minta guru untuk kalau tetap ada yang melanggar laporan, enggak. Tapi mereka menyadari ini komitmen bersama, apa yang sudah kita ketok bersama harus kita junjung bersama. Walaupun ngasihnya misal di rumah? Iya. Tidak di sekolah? Iya, tetap. Saya nggak pernah nginterogasi guru-guru, kamu ini itu tentang hadiah ini. Tapi yang memang punya komitmen, punya kesadaran, menjaga kekompakan bersama, solidaritas kerukunan bersama, akhirnya datang ke saya dengan fair untuk memberitahu. Bukankah akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berlebihan? Tidak, atau seperti apa menurut panjenengan? Kalau saya menilai itu, saya mengapresiasi sih Mas. Satu, karena dia berarti jujur ke saya. Jadi jujur dan punya integritas dan benar-benar memegang apa yang sudah kita sepakati bersama sebagai komitmen yang harus kita jalani bersama. Jadi nggak ada yang istilahnya tetap nerima di bawah tangan, tetap apa itu nggak ada. Izin nanya lebih jauh nih. Ya. Ini apakah hanya terjadi di SD 1 Muhammadiyah Bangkalan atau memang sudah terjadi di semua sekolah SD Muhammadiyah? Nah, saya belum mengobservasi terlalu jauh sih ya. Cuma di beberapa sekolah Muhammadiyah itu sudah melarang untuk memberikan hadiah. Di beberapa? Di beberapa. Tapi untuk keinginan penolakan hari ini di sekolah panjenengan murni timbul dari panjenengan? Ya, dan dibicarakan dengan teman-teman dengan semuanya. Guru sekolah yang lain, guru sekolah SD Muhammadiyah yang lain, serta perwakilan. Kenapa Bu? Kan ya kita orang beragama Islam ya, kita Muslim, memberikan atau bersedekah itu kan baik, yang pertama. Terus bukankah kita juga di sekolah itu dilatih untuk memberi, apalagi lebih-lebih kita memberikan kepada seorang guru kita yang sudah memberikan ilmu luar biasa kepada kita. Walaupun pemberian kita itu tidak akan sebanding dengan pemberian didikan guru kepada kita. Kenapa harus dilarang? Kenapa harus tidak boleh? Kalau cuma alasan-alasan yang tadi, saya rasakan ya bisa dicarikan cara lain nggak mungkin gitu. Gimana menurut panjenengan? Gurunya ada berapa Mas di sekolah saya? Gitu ya. 54. Sedangkan kalau hari guru gini, satu wali kelas kan ada 14 rombel ya, ada 14 wali kelas. Yang dapat hanya 14 orang. Gitu. Nah, di situ akan terjadi ketidakadilan. Saya sebagai kepala sekolah memandang perlu adanya
kerukunan, kita hidup bareng. Istilahnya, mohon beda kita ngakan bareng, mohon ada ya apa asa bareng gitu. Ya itu prinsip hidup kita juga ya, orang Madura. Jangan tidak egois gitu ya. Satu enak ya kita ingin semuanya juga enak. Keren ya, di era seperti hari ini, di saat siapapun ingin diberikan hadiah, ingin mendapatkan perhatian lebih. Bahkan kalau bisa, kita mau ngasih kode tuh, kasih hadiah saya gitu. Saya ulang tahun hari ini gitu ya. Saya merayakan hari profesi hari ini, kasih hadiah saya. Atau biasanya tanda kutip misal menggunakan tangan ketiga misal. Koordinir teman-teman untuk bisa memberikan hadiah misal. Ini malah tidak bolehkan. Apa panjenengan nanti tidak dimusuhi oleh sekolah-sekolah yang lain? Ini saya belum tahu ya Mas ya, kalau terkait dengan ini. Tapi saya rasa itu kebijakan masing-masing sekolah. Apalagi saya sekolah swasta ya, di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi saya rasa gesekan itu minim lah timbul di saya. Nah, kecuali jika itu timbul di sekolah yang notabene mungkin sekolah negeri. Bisa jadi. Karena itu kan arahnya nanti kesepakatan dengan dinas dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah ada kan aturan gratifikasi guru tidak boleh memberi hadiah di atas 1 juta. Saya sudah mau tanya tadi. Iya. Sempat sih kemarin lewat di FYP Medsos, KPK langsung itu yang melarang. Tapi saya juga sempat timbul pertanyaan, kenapa harus dilarang? Mau memberikan kepada gurunya sendiri kok. Tapi tadi sudah jelaskan oleh Bu Iis bahwasanya banyak pertimbangan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya ya kasihan kepada khawatir ada siswa yang memang betul-betul tidak mampu untuk memberikan hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa ketidakadilan. Padahal mereka sesama guru ini memiliki tanggung jawab yang sama, mendidik anak didiknya, tapi kadang pada saat memang momen-momen begini tidak mendapatkan hadiah yang sama. Ya tentu kadang saya juga tadi melihat di jalan-jalan itu banyak guru yang nenteng banyak. Itu biasanya kan wali kelas kalau kata wali kelas. Katanya ibu, saya nggak tahu gitu ya. Katanya Bu Is. Kepala sekolah juga banyak biasanya dapatnya. Kepala sekolah. Paling banyak. Apalagi kadang ada guru yang menjadi guru favoritnya anak gitu. Iya, betul. Itu mendapat hadiah lebih banyak. Nah, bisa dibayangkan kalau ada guru yang misal nih dia menjalankan saya hanya misal aja, tanda kutip ya, saya tidak menjelekkan gitu ya. Misal menjalankan profesinya dengan baik sehingga kadang menjadi tidak disenangi oleh anak-anak kadang. Sehingga tidak mendapat hadiah banyak atau bahkan tidak mendapatkan hadiah sama sekali. Bisa kebayang nggak nelongsonya? Iya. Itu yang menjadi pertimbangan akhirnya. Betul. Dan saya mikirnya akhirnya, ya juga ya gitu ya. Ya juga ya, kita memang tidak bisa ngontrol perasaan. Walaupun ibunya bilang tadi, kita ngajar itu tidak bisa dinilai dengan hanya sebatas hadiah seperti itu gitu loh. Tidak akan terbalas gitu ya. Tapi ya siapa yang bisa mengontrol rasa? Ternyata lihat ke samping banyak ya hadiahnya saya hanya 2 gitu ya. Karena longso jadi akhirnya. Nah, untuk menjaga itu akhirnya bersepakatlah untuk tidak menerima dan bahkan tidak memperbolehkan untuk memberikan. Dan itu yang berkomitmen juga semua guru-guru dan semua elemen sekolah. Jadi akhirnya sekarang bentuk apresiasinya itu malah anak-anak itu bikin puisi untuk gurunya. Gitu ya. Ya. Jadi di grup itu rame, voice note. Selamat Hari Guru, Bapak Ibu, terima kasih. Sudah akhirnya empati itu muncul. Jadi kami juga mengajarkan bagaimana mengekspresikan kasih sayang itu bukan dengan cara yang materialis, memberi hadiah. Wow, ini bahasa baru lagi. Ya, jadi bukan sekedar itu ekspresi sayang cinta itu bisa dari kata-kata, karya, dari perilaku kita yang kita tunjukkan bahwa apa yang guru kita ajarkan kemarin bisa kita terapkan hari ini dan esok. Itu kan jariah yang malah tidak terhitung ya untuk kita sebagai guru. Menjadi hal yang lebih. Iya, kebanggaan yang luar biasa. Dari hanya sekedar Mas Antam. Ya. Jadi pada saat anak siswa mendoakan, membuat karya yang bisa didedikasikan kepada ibunya, ibu gurunya gitu. Itu menjadi hadiah yang tidak bisa diuangkan, tidak bisa dinilai hanya dengan sebatas uang, bahkan tidak hanya sebatas Mas Antam tadi yang dibahas itu.
Bahkan ibu tadi sempat mengatakan, kita tidak boleh membiasakan mengapresiasi hanya sekedar dengan materialistik. Betul. Karena profesi mendidik itu tidak bisa dibeli sebenarnya. Kalaupun kita menerima gaji, menerima honor, itu ya apresiasi ya, saja. Itu hak kita kan ya kalau iya, sudah itu. Tapi kita mendidik itu tidak bisa dinilai dari itu. Betul. Spirit yang dijunjung tinggi dari sekolah Muhammadiyah itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, terus filantropi, ta'awun, dan juga spirit amar ma'ruf nahi mungkar tadi sudah saya jelaskan. Satu lagi saya lupa apa itu. Oh, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari penghidupan di Muhammadiyah. Itu semua hal-hal yang berat itu, guys. Jadi kalau tadi Mas Hasim bicara soal sodako, tempat untuk bersodakoh di sekolah itu banyak. Ada anak yatim, ada masjid di sekolah, ya, ada petugas kebersihan atau apa gitu yang justru lebih membutuhkan daripada kami. Karena kami itu satu haknya sudah dibayarkan. Kalau seperti saya dan teman-teman sudah banyak yang dapat tunjangan, sertifikasi. Jadi setidaknya hak kita itu sudah terpenuhi. Apa yang kita dapat itu sudah kita dapatkan, jadi tinggal kewajiban kita ke anak-anak memberikan hak anak-anak itu secara penuh, tanpa perlu ada label tersayang dan yang kurang disayang, yang tersisihkan gitu. Kasihan, tersisihkan. Gitu. Jadi memang ini bahasa apa? Ada hal yang baru lagi adalah ada yang lebih layak. Ada yang lebih layak untuk diberikan hadiah dibanding memberikan hadiah kepada tenaga pendidiknya. Karena tenaga pendidiknya, kalau untuk hari ini, saya rasa ya mungkin masih ada sih kalau yang merasa belum mendapatkan imbal balik yang sesuai. Tapi mayoritas hari ini sudah ada sertifikasi, sudah ada honornya, bahkan lain-lain gitu ya. Ibu Iis mengatakan bahwasanya kami sudah mendapatkan imbalan. Ya. Ada yang lebih layak jika ingin diberikan hadiah, bisa saja makan bersama, bisa saja di masjid, bisa saja anak yatim. Ya. Atau dalam bentuk fasilitas di sekolah, itu kan lebih yang bisa dinikmati oleh semuanya. Dan tidak menimbulkan tendensius. Tidak tendensius. Sehingga tidak muncul kata-kata tersisihkan. Ya. Dan guru terasih gitu ya. Ya, itu dia memang kalau kita tidak terlalu peka, kadang itu tidak terpikirkan gitu ya. Tapi pada saat kita ingin bersosial, ingin betul-betul ya memikirkan, akhirnya begitu muncul, dan kalau dipikir lebih jauh masuk akal gitu. Masuk akal ya, mending bersedekahlah di hal yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau yang suruh gurunya apalagi naik mobil gitu, sudah sejahtera disedekahi gitu kan. Guru di mana itu naik mobil? Apalagi kepala sekolah. Biasanya kalau kepala sekolah naik mobil juga. Tapi nggak tahu dengan Bu Is. Dan saya yang bilang ya, Mas Hasim. saya tanya nih Bu Is naik ke sekolah naik mobil apa tidak? Naik motor saya. Oh gitu ya. Motor saya Supra jadul. Bercanda. Berarti kepala sekolah yang tidak biasa. Kalau yang biasa kan naik mobil kepala sekolah. Dan ini ternyata kepala sekolah yang tidak biasa. Tidak biasa. Biasa di luarnya. Biasa di luar. Awas hati-hati masuk angin. Gitu. Ya itu sih Mas. Itu juga sebenarnya banyak aspirasi dari teman-teman saya yang juga sudah mulai banyak punya anak sekolah ya. Ketika saya bikin edaran ini, itu banyak yang komen, wah keren Muhammadiyah ya, udah berani menegakkan ini. Karena setiap hari guru tuh kita pasti ada pertikaian tuh di kelompok mama-mama di sekolah itu gitu. Ini bukan di sekolah saya ya. Jadi ada pertikaian di kelompok orang tua siswa ini mau ngasih apa gitu. Jadi kadang semua itu memberi kan tidak berdasarkan dasar benar-benar ingin memberi, tapi karena keterpaksaan personal. Jadi panjenengan mengatakan begitu, apakah pernah menemukan? Ya, teman saya mayoritas banyak yang curhat ke saya. Curhat ke panjenengan. Iya, jadi ya di sekolah saya ini Bu Iis. Tapi bukan sekolah di Muhammadiyah. Bukan dong, bukan. Aman. Kalau di saya malam hari ini maksa-maksa. Ayo Bu Iis, saya mau kasih gitu kan. Wah, belajar sombong ini. Jadi lanjut. Ya gitu Mas. Jadi akhirnya ya terus gimana? Iya Luis, malah tetanggaku itu ada yang sampai rela
nyari pinjaman duit demi ngasih hadiah untuk hari guru itu. Kenapa maksa? Saking takutnya anaknya tidak diapresiasi sama dengan yang lain gitu. Luar Ya, biasa. jadi kayak karakter orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang suka memperhatikan, karena aku ini ngasih, oh itu gak ngasih. Secara tidak langsung itu ada orang yang seperti itu tuh ada gitu. Tapi saya yakin hal seperti itu bukan hal yang pantas untuk menilai kredibilitas dan pengabdian seorang guru. Jadi pengabdian kita, dedikasi kita itu sangat apa ya Mas, saya bilangnya ya, sangat remeh kalau hanya dinilai dengan emas antam, kado hari guru ya. Tapi ya yang menurut saya penghargaan terbesar untuk kami itu adalah sinergi yang benar-benar orang tua di rumah dengan kami di sekolah. Ya, karena kalau kami 100%, sedangkan orang tua di rumah itu 95% aja, maka hasil ke anak tidak akan 100%, ya kan? Berarti Bu Iis ingin secara tidak langsung ingin mengatakan bahwasanya ada tenaga pendidik yang menilai siswa dengan dia memberi hadiah dan tidak. Ada. Mau mengatakan seperti itu? Ini berdasar curhatan ya? Iya. Karena kalau curhatan itu mungkin subjektif dari masing-masing personal ya Mas. Betul, ya. Kita nggak bisa, saya juga nggak bisa menjudge, oh ternyata guru itu seperti itu ya, gitu. Ya. Karena itu curhatan personal. Nah, maka saya menarik kasus ini di sekolah saya. Jangan sampai ada rasa seperti ini di sekolah kita. Ya. Jadi cukuplah hadiah itu dalam bentuk apresiasi ke kita, doa terbaik, sinergi terbaik untuk mendidik anak bangsa, terutama di sekolah kita, sekolah Muhammadiyah. Tapi mungkin misal seperti yang panjenengan sebutkan tadi, ini ngasih hadiah, ini tidak. Ternyata yang ngasih hadiah saya kasih nilai tinggi misal, atau yang tidak kasih hadiah saya kasih nilai pas-pasan. Mungkin tidak. Kalau bicara mungkin dan tidak itu, Mas Asin punya pengalaman nggak? Saya kan bukan guru. Enggak. Sebagai siswa, misalkan pernah mengalami. Kalau dulu waktu saya masih sekolah SD, SMP, SMA itu kan memang masih belum ada. Belum ada ya? Kayak gitu. Iya, belum ada. Iya, itu kan beberapa tahun terakhir ini saja yang hari guru dirayakan, anak-anak harus buat kado dan glorifikasi. Ya, kalau dulu paling tidak hanya selamat Bu, paling tidak hanya gitu aja. Hari guru salim itu pun semua. Kita masih sungkan yang bilang selamat gitu ya, karena saking ininya ke guru gitu ya. Kalau hari ini, ya katanya Ibu tadi, saya sebenarnya juga merasakan gitu ya. Itu malamnya itu betapa rempongnya ibu-ibu. Kalau saya kan bapak-bapak, gitu. Ibu-ibu ya termasuk istri saya gitu. Jadi buka. Kalau saya mah terserah ibunya dah. Kalau saya cari uang bisa pasrahkan sama ibunya, terserah ibunya. Mau ilas mau kagak terserah sama ibunya gitu ya. Tapi ya katanya Bu Iis tadi ya benar itu, rempong pasti itu ada, memang betul. Pasti ada sih. Ini harus, dan kita mikirin ngasih sama siapa gitu. Kalau dikasih semua mampukah? Kalau di Muhammadiyah 53. 54. Kalau kita kasih semua, Mas Antam 1 kiloan misal. Atau 1 gram. Nolaknya kalau 1 kilo. Bisa dibicarakan lah ya. Bisa lewat belakang gitu ya. Ini peraturan bisa tidak berlaku kalau 1 kilo. Itu benar-benar mau menyejahterakan kan kalau 1 kilo itu. Nggak apa-apa diambil. Dan jadi semuanya kan, semuanya dapat. Nggak, walaupun 1 orang nggak apa-apa diambil. Dijual jadi bangunin gedung itu kan jadi menikmati oleh semuanya kan begitu. Bisa dibicarakan. Ya bisa dibicarakan. Tapi kasih tahu nanti saya kalau ada kasih tahu kalau ada yang ngasih 1 kilo kasih tahu saya. Ya minimal uang denger lah. Ya. Ini jadi banyak goyonnya nanti. Jadi balik lagi ke pembahasan ya. Ibu nggak khawatir edaran ibu ini nyakitin perasaan guru yang lain. Walaupun panjenengan mengatakan panjenengan sekolah swasta ada di bawah naungan Muhammadiyah, ormas, organisasi gitu ya, bukan di bawah dinas. Nggak khawatir. Tetap kita di bawah dinas, cuma. Iya maksudnya tidak secara struktural langsung gitu ya. Tidak khawatir, tidak punya rasa khawatir ini menyakiti perasaan guru yang lain. Saya rasa di edaran saya ini tidak ada justifikasi bahwa menerima hadiah itu salah.
Tapi kan secara tidak langsung Heeh. panjenengan mengatakan bahwasanya akan ada konflik, akan ada pertimbangan yang pertimbangan kita sebutkan tadi. Ha. Berarti kan seakan-akan, mohon maaf, seakan-akan yang lain tidak mempertimbangkan itu. Seakan-akan, mohon maaf. Ini kebijakan ini keluar berdasarkan analisa bersama ya. Saya tidak bisa menilai bagaimana di sekolah lain mengakomodir aspirasi ini sehingga muncul sebuah keputusan. Bisa jadi memang wali murid mengatakan nggak apa-apa Bu, saya tetap mau ngasih. Ya sekolah bisa apa? Sekolah lain bisa apa? Kalau wali murid tiba-tiba anak-anak datang bawa, apakah mau ditolak? Kan tentu nggak bisa juga. Nah kalau di kami memang ketika kebijakan diketok, anak-anak dapat afirmasi. Anak-anak nanti ketika hari guru, kenaikan kelas, tolong jangan memberikan ibu hadiah ya, karena di sekolah ada peraturan begini-begini. Ya itu terjadi dialog juga sama anak-anak. Kenapa Bu? Kan kami sampai ada yang nangis, bukan saya sayang sama ibu, kenapa saya nggak boleh ngasih hadiah dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah, nak, memberi bentuk kasih sayang itu tidak harus dalam bentuk hadiah saja. Kamu setiap hari menjadi lebih baik, kamu setiap hari mendengarkan ibu menjadi pribadi yang baik, sholat tepat waktu itu hadiah terbesar bagi ibu, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau ingin sekolah lain sakit hati dan tidak, saya rasa tidak sih. Karena ini mungkin memang salah satu keputusan yang cukup ekstrim ya dari sekolah kami, dan memang kami publikasikan, ya ini sebagai bentuk siar kami aja. Siar kami bahwa sekolah kami sudah berani untuk menolak. Kalau saya malah menilai ya, saya pribadi menilai bagus, tapi pukulan telak bagi sekolah yang tidak mau menegaskan prinsipnya. Sama dengan SD Muhammadiyah misal ini tanggapan pribadi, pendapat pribadi, subjektif ya. Ya boleh bisa salah, bisa enggak, ini pribadi. Karena dengan adanya banyak apresiasi mengatakan, wow, SD Muhammadiyah keren, berarti yang lain tidak keren dong, kan begitu, kan akhirnya begitu. Yang apalagi malah tenaga pendidiknya mengakomodir untuk besok saya dikasih hadiah apa misalnya, kan gitu, kan seakan-akan gitu ya, kan pukulan telak akhirnya gitu. Walaupun Bu Is mengatakan ya nggak mungkin lah, kan kita ini kebijakan internal yang itu hanya untuk internal dan tidak ada niat lain-lain. Tapi itu hanya pikiran saya saja. Ya mudah-mudahan itu tidak. Mudah-mudahan pikiran saya salah. Sekolah lain yang tidak berprinsip sama atau tidak punya pemikiran sama atau tidak mempertimbangkan hal-hal yang seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Is, tentu punya pertimbangan yang berbeda. Mempertimbangkan yang lain juga. Kan tidak selamanya yang menjadi fokus pertimbangan SD Muhammadiyah 1 juga harus menjadi fokus pertimbangan sekolah yang lain, kan begitu. Itulah keberagaman, kan akhirnya punya pemikiran yang berbeda, tidak harus sama semuanya. Kalau sama semuanya kan nggak asik, Bu. Kan gitu ya. Akhirnya ya timbullah, walaupun di sekolah yang lain ya tetap menerima, di sekolah SD Muhammadiyah tidak, ya terserah SD Muhammadiyah lah, tidak mau menerima gitu ya. Oke, pertanyaan the next, apakah setelah edaran itu keluar masih adakah yang siswa memberikan atau wali murid protes misal, Bu, saya akan tetap memberi, ada nggak di SD Muhammadiyah? Ada sih, masih ada. Cuma namanya kebijakan itu kan kita nggak bisa langsung 100% terlaksana dengan sempurna gitu ya. Jadi ada prosesnya, ini sudah 1 tahun berjalan dan sudah sangat kondusif menurut saya. Jadi kalaupun ada 1-2 orang itu memang benar-benar karena merasa ada kedekatan pribadi mungkin ya, selain dengan dia sebagai wali kelas. Bisa jadi memang sahabat sekolah atau apa, ada itu. Jadi atau bisa jadi dia memang orang kaya, kelebihan harta, dan baik banget gitu ya. Tolong nanti nomor HP-nya kasih saya. Saya mau japri nomor rekening saya gitu. Wali murid di kami baik-baik kok Mas. Jadi kadang kalau kami ada kegiatan guyup sekali. Tanpa kami minta iuran atau misalkan tanpa kami minta infal itu sudah, Bu, saya mau kirim makanan ya buat guru-guru. Bu, hari ini misalkan karnaval nih ya. Karnaval. Bu, ini buat guru-guru, tiba-tiba udah ada yang bawa
kresekan kue banyak untuk guru-guru. Akhirnya kan semua merasakan nih kebersamaan dengan wali murid ini, meskipun dengan makanan ringan dan kecil ya, tapi rasa kebersamaan itu yang mahal harganya bagi saya. Bu Iis, mohon maaf. Mm-mm. Rasa seperti itu, atau budaya yang seperti itu, atau kebiasaan yang seperti itu timbul dengan sendirinya atau ada hal yang dilakukan oleh SDM Muhammadiyah sehingga mereka begitu? Kalau saya menilai ya, Muhammadiyah itu kan spiritnya memberi ya. Siap. Spiritnya memberi, meskipun kita sebenarnya tanda kutip secara finansial kita pas-pasan, nggak yang terlalu berlebih gimana gitu ya Mas. Tapi kita spiritnya memberi. Jadi guru-guru di kami itu bahkan ada yang gajinya masih 1 juta. Ada yang gajinya 1,5 juta sampai 2 juta ada. Tapi dengan gaji segitu, setiap bulan mereka itu masih mau menyisihkan uang untuk dialokasikan sebagai SPP orang tua asuh. Nah, jadi entah 25.000, 50.000 gitu. Mereka sisihkan setiap bulan untuk membantu SPP siswa yang kurang mampu dengan gaji yang segitu. Jadi mungkin karena spirit itu sudah kita bangun ya, budaya memberi, budaya sedekah dan infak yang sesuai dengan porsinya, sesuai dengan penyalurannya. Akhirnya mungkin wali murid selain memang orangnya suka memberi, dermawan gitu ya, dan juga memang mungkin spirit itu menular ke wali murid kami. Tapi kami nggak pernah ada tendensi untuk wajib sekian, nggak ada, nggak pernah. Atau jangan-jangan memang sama sekolah langsung dipotong gitu? Gimana tuh? Itu mah bukan sedekah ini. Itu mah uang wajib kegiatan gitu ya. Jangan-jangan pas mau gajian langsung dipotong. Nah kalau di kita yang wajib ada tuh kayak kurban, zakat gitu, memang kita include-kan di uang kegiatan di awal. Jadi nanti diwajibkan. Untuk tahun ini kita wajibkan. Jadi kami sampaikan, Bapak Ibu untuk kakak nanti zakatnya sudah di uang kegiatan. Jadi jangan bayar zakat di luar lagi ya. Nanti kita salurkan lewat lazismu. Gitu. Jadi nanti lazismu yang mengelola, lazismu yang memberikan. Jadi kita hanya menghimpun, tetap penyalurannya di malnya Muhammadiyah. Itu otomatis. Ya. Semua berkenan. Nggak ada yang protes, Bu, saya mau. Nggak ada tuh. Malah, Bu, saya titip punya kakaknya, papanya, saya juga sekalian ke Muhammadiyah. Malah nambah. Iya. Kok baik-baik kan Muhammadiyah ini? Tapi ada juga beberapa, Bu, saya biasa ke Pak Kiai misalnya, biasa ke Pak Ustadz, Bu, di rumah dan sebagainya. Ya sudah Bunda, nggak apa-apa. Jadi yang di sekolah ini gimana? Ya udah Bu, yang di sekolah itu akad saya infak ya gitu. Jadi tetap kami salurkan sesuai dengan akad. Ya kan mau nggak mau tetap dipotong sama. Iya, karena sudah include di uang kegiatan. Kan, apa nggak jahat kalau gitu? Enggak lah. Kan itu bukan masuk ke saya pribadi ya kan. Tapi semua berkenan ya, semua berkenan. Bahkan tadi mengatakan kalau memang sudah terbiasa zakat ke kiai, akhirnya yang ke sekolah dimasukkan sebagai infak seperti itu, dan dia tetap zakat di luar. Ada protes-protes kecil atau dialog-dialog kecil, saya rasa itu biasa lah, dinamika ya. Dinamika kembali kebijakan. Ke tadi itu, kalau sama semua kan jadi tidak asik. Iya, betul. Dinamika kebijakan itu gitu. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Dan saya rasa itu selagi kita memang berangkat dasarnya baik, niatnya baik, ya kita sampaikan aja. Dan nggak mungkin juga jelek-jeleknya sama Bu Is dibuka di sini. Saya buka apa nih? Ya nggak mungkin lah. Kita mau menyiapin bagaimana untuk disampaikan kepada orang, kalau kita mau buka jeleknya ya enggak. Kita memang sengaja di sini buka yang baik-baik aja. Ya. Kalau yang jelek-jelek udahlah, jadi catatan pribadi aja. Dan jadi muhasabah ya, kita bersama. Bukan berarti SD Muhammadiyah tidak punya kejelekan. Iya, ya, Bu? Jelas. Benar ya? Punya lah pasti. Ya itu Bu Is yang bilang, bukan saya loh ya. Apa tuh jeleknya? Ya nggak tahu. Makanya gedungnya mau dibangun, barangkali dia mau sedekah ke sekolah ya. Gedungnya mau dibangun tuh juga. Atau boleh nih, kurangnya. Bu Is mau menyampaikan satu saja kejelekan SD Muhammadiyah. Biar adil dong. Jeleknya ya. Satu, sekolah saya itu kurikulumnya belum internasional semuanya. Itu jeleknya menurut saya. Belum semuanya. Semuanya. Tapi sebagian sudah internasional. Kita tahun ini sudah international school lewat Cambridge English Assessment. Jadi itu mah bukan kejelekan. Itu kebagusan.
bahasanya aja yang dibalik. Sudah ada beberapa yang internasional, Iya. hanya sebagian kecil yang belum. Iya. Kan begitu. Yang Ya, lain, yang jelek dah. Kalau Saya kasih jelek- tantangan, mau buka nggak gitu? Ayo, Bu. Jangan lah, kalau jeleknya dari sekolah kami adalah ya Mas, memang ada beberapa gedung yang belum kami selesaikan, itu aja. Yang lainnya baik, oh ya, Gitu. ya aman. Baik, terakhir Bu Is. Ya oke. Nggak mau lama-lama nanti. Apa kebuka semua deh? Iya, iya, bahaya nih ya. Kita harus segera mengakhiri ini. Yang terakhir nih, mahal tidak sekolah di SD Muhammadiyah? Enggak mahal. Enggak mahal lah sekolah di. Berapa? Masuknya ya. Masuknya di saya itu tahun ini 10 juta. 9 juta sekian. Jadi anggaplah 10 juta bilang nggak mahal. Nggak mahal. Kan bagi saya mahal itu. Tuh, kita lihat dulu apa tuh 10 juta. Kita lihat dulu, dapat apa aja gitu ya? Ya. Oke dah, kita Jadi lihat. 10 juta di sekolah kami itu ya sudah uang seragam, uang buku, uang kegiatan 1 tahun. Oh, seragam sudah include Sudah di situ? include. Jadi misalkan Bu Is, saya nggak mau beli seragam di sekolah, gimana? Boleh. Jadi berkurang. Oh, boleh Dan ya? di Muhammadiyah itu bisa dicicil. Dan kami tidak ada pungutan di tengah-tengah, kecuali itu urgent banget. Urgent banget baru kita. Maksudnya nggak ada pungutan di tengah-tengah? Misal nih kita, jadi sebelum pembelajaran di kami sudah matang. Semuanya, planning 1 tahun kegiatan tuh harus sudah matang. Saya mintanya seperti itu. Jadi misalkan KTS kita kemana, outbound kita kemana, itu sudah jelas anggarannya berapa, kegiatannya siapa, PJ-nya siapa. Itu kita sudah rakter. Jadi selama setahun ke depan itu jarang sekali ada kegiatan yang insidentil, kecuali yang memang benar-benar insidentil. Gitu. Jadi semuanya sudah terhitung rapi, ya nggak mahal lah Mas. Ya. Kalau di rumah aja sebulan bayar listrik AC berapa? Bu, panjenengan tidak nyinggung sekolah lain kan? Enggak lah, udah aman lah. Aman ya? Rata-rata sekolah swasta kan udah biasa gitu. Udah memang. biasa gimana? Ya biasa memang kayak gitu, ada uang kegiatan, uang. Ya, tapi panjenengan mengatakan kami tidak terbiasa ada uang kegiatan di tengah gitu. Nah, Kan yang lain biasa masih ada di tengah. Wah, saya kurang tahu tuh sekolah mana itu ya. Saya kan nggak tahu juga. Saya kan tanya, nggak nyinggung sekolah lain kan gitu. Enggak, karena wali murid itu sering ada yang bilang gini loh, Mas. Gimana? Nanti kalau ada kegiatan di luar nih bayar lagi ya Bu, gitu. Jadi enggak Bu, ini sudah include 1 tahun full 1 tahun. Aman ya? Aman. Misal nih ada nih yang udah inden untuk tahun 2027-2028 1 orang. Ya itu uangnya bisa dicicil dari sekarang Mas jadinya. Jadi udah nyicil dari sekarang punya 500 ya nitip gitu. Oh, sudah bisa nyicil gitu ya. Bu, masuk di SD Muhammadiyah sulit tidak? Enggak sih. Kita sama aja kayak masuk ke sekolah yang lain. Apa kudu ngasih hadiah dulu baru masuk? Ada yang tidak diterima nggak gitu? Saya tanya. Untuk anak jangan coba-coba. Gitu Untuk ya. anak semua ada, Ya, gitu ya, ya, kan. ya. Nggak boleh Apalagi coba-coba. Mas, kalau saya agak pede ya, agak pede bahwa guru-guru di kami itu secara kompetensi pedagogikal saya merasa cukup mampu. Tidak sekedar berakhir di kertas, tapi memang ngopeni kan anak. Jadi ketika kalau kita sekolah swasta dibilang mahal ya karena memang operasional kita kan memang dari wali murid, memang bukan dari pemerintah meskipun kita memang ada bos tuh, tapi itu alokasinya kan ada juknisnya, tidak 100% untuk operasional atau gaji guru 100%. Tapi ada tidak yang mendaftar lalu tidak diterima? Nggak ada sih. Di SD Muhammadiyah? Nggak Semua ada. diterima? Semua diterima. Kecuali anak berkebutuhan khusus. Kenapa? Kenapa dikecualikan? Karena kita ada screeningnya. Jadi sebelumnya kami tuh menerima semua. Siapa yang ABK itu diterima semua, tapi ternyata beberapa itu Mas kasusnya berat. Kasusnya berat dan berdasarkan keputusan ya, berdasarkan aturan pemerintah tuh, kalau yang IQ-nya udah di bawah 70 itu sebenarnya tidak boleh di sekolah inklusi. Maka harus di sekolah SLB. Nah, jadi sekarang kami benar-benar melakukan screening betul supaya apa? Itu kembali pada hak siswa yang harus kami berikan. Ketika kami
tidak bisa memberikan haknya sesuai yang dia butuhkan karena kami kekurangan SDM, itu kan jadi beban moral ya buat saya. Ya. Jadi pertimbangannya bukan karena dia tidak mau bayar. Iya, Ya? bukan karena tidak mau bayar, karena Tapi memang karena pelayanan kita mampu atau tidak untuk Ya. itu. Gitu. Oke. Jadi memang kalau di sekolah swasta itu memang diberi kebebasan untuk menarik uang kepada wali siswa. Iya. Beda dengan sekolah negeri gitu Iya, ya. betul. Ketat banget ya kalau di negeri. Iya. Dan di SD Muhammadiyah katanya sejauh ini memang tidak ada yang ditolak gitu ya. Semua diterima kecuali Semua tadi diterima, itu. kecuali- Jadi nanti kalau ada netizen atau penonton yang merasa ada pernah mendengar atau mengalami sendiri yang ditolak, komen di bawah. Biar dibaca langsung sama Bu Iis. Ternyata Bu Iis bohong gitu ya. Oh, bilang nggak pernah nolak. Aman kok, aman. Padahal dulu pernah nggak mampu bayar ditolak gitu. Siapa Kecuali tahu, memang siapa tahu. rombelnya sudah terpenuhi tuh, jadi kita Oh. nggak bisa maksa karena memang kapasitas kelas kita maksimal satu kelas tuh 25 anak. Jadi Tapi saya potong. ya, sorry. Mohon maaf, mumpung punya kesempatan sama Bu Is nih. Ya, gimana? Saya lagi ingat kalau ada sekolah kadang yang alasannya memang rombel terbatas. Ya. Tapi setelah ngasih Mas Antam 1 gram, lolos. Gimana Bu? Jangan-jangan SD Muhammadiyah juga gitu. Itu kembali pada ini masing-masing sih ya. Kalau di kami memang kalau sudah 25 terpenuhi ya sudah. Karena memang itu kapasitas apa ya? Kami kan konsepnya kelas kecil ya, Mas. Jadi supaya anak-anak itu benar-benar maksimal untuk pembelajaran juga akhirnya. Berarti kan ada seleksi juga. Ya, enggak seleksi sih. Enggak, misal nih, kuota. misal nih, iya. Misal 25 ya kuotanya ya. Ada yang daftar 30. Ada 5 yang harus disisihkan. Bagaimana untuk mengetahui 5 harus disisihkan? Kan ini periode pendaftaran. Yang daftar terakhir? Iya. Oh, 25 daftar cut. Iya. Iya. Tahun ini kami buka 4 rombel. Tapi sudah 2 rombel kami. Walaupun yang daftar ke-26 ini mau ngasih Antam, Enggak lah, Mas. tetap ditutup? Enggak. Yakin. Yakin. Kalau 1 kilo, kita ngomong belakang. Wow, 1 kilo ya. Jadi memang ya seyogianya begitu memang. Tapi ya masih ada kadang sekolah yang sistem menentukannya itu dengan alasan jumlah rombel kadang bermain juga di situ jadi titik. Tapi kita tidak dalam kapasitas mau mengomentari itu ya. Iya, betul. Kita lagi podcast sama kepala SD Muhammadiyah. Tidak dengan untuk membahas itu. Iya. Oke, apakah untuk sekolah di SD Muhammadiyah harus menjadi anak Muhammadiyah? Ada anak dari orang tua Muhammadiyah? Enggak. Adakah yang sekolah di sana bukan anak Muhammadiyah? Anak dari keluarga Muhammadiyah? Banyak. Malah saya itu mayoritas orang tuanya NU. Oh. Anaknya juga NU. Tidak ada batasan? Nggak ada batasan sih. Jadi kadang kami juga menyampaikan kalau kita dibenturkan secara ideologis ya, itu menurut saya nggak tepat. Karena Muhammadiyah dan NU itu kan identitas. Sedangkan yang dibenturkan itu adalah fikih keagamaannya. Fikih ibadahnya kan. Kalau saya no comment. Jadi fikih ibadahnya. Kadang ada yang menilai kalau bacaan sholatnya Muhammadiyah itu nanti nggak sah sholatnya gitu kan. Tapi kita menggunakan bacaan itu berdasarkan hukum fikih siapa. Bukan bacaan yang dibuat-buat yang tidak ada dalilnya. Jadi kami memberikan pemahaman kepada wali murid bahwa bacaan ini memang ada riwayatnya dan boleh. Nanti ketika anak-anak sudah bisa, ini kan untuk pembelajaran aja Bunda. Jadi nanti ketika anak-anak sudah bisa memilih, mau mereka kunut, mau mereka enggak, kami yang berikan kebebasan gitu. Saya semakin ke sini, kok semakin banyak pertanyaan gitu. Oh iya, nggak boleh lah sekolah itu mendogma anak-anak, biar mereka memilih. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama mengenalkan kamu dengan ke-NU-anmu, malah ada, saya kan nggak sekolah SMP Muhammadiyah nih ya. Jadi satu atap ada siswa kami itu juga NU nyel. Jadi ketika mau diajarin wudhu tuh sama guru agamanya dia bilang, saya nggak mau baca doa ini, saya NU Bu Iis gitu. Sampai segitu. Iya, jadi nggak apa-apa nak baca doa NU-mu. Cuma nanti kita kasih tahu kalau di Muhammadiyah tuh versinya seperti ini. Terserah kamu mau ikut ini,
mau ujian kamu tulis doa yang kamu tahu juga nggak apa-apa, karena itu memang benar gitu. Enggak langsung setelah ngomong gitu, kamu keluar? Enggak lah. Muhammadiyah itu moderasi beragama gitu ya kita ya. Kita rukun lah, aman, damai. Baik, sebenarnya waktunya sudah mau Oke. habis, tapi saya nggak bisa kalau sudah kadung penasaran, saya harus menyampaikan pertanyaan. Gimana? Walaupun Apalagi itu? kode waktu habis sudah muncul, saya mau izin dah mau menyampaikan seberapa berat tantangannya mendirikan sekolah Muhammadiyah di tengah-tengah warga NU. Panjenengan mungkin tahu kalau di Madura itu ditanya kamu agamanya apa? NU. Iya toh? Apa tantangannya mendirikan sekolah Muhammadiyah di tengah-tengah NU? Tantangannya itu aja sih. Karena kita udah terbiasa dibenturkan dengan identitas ya, NU dan Muhammadiyah. Padahal sejatinya kita sama, guru kita sama. Tantangannya ya hanya memahamkan itu aja, memahamkan orang tua, wali murid dan masyarakat bahwa mau NU ataupun Muhammadiyah kita itu ya nisbatnya sama ya pada Nabi Muhammad. Ada gitu. Kalau mau menjadi kepala sekolah, apa harus menjadi Muhammadiyah? Kalau di Muhammadiyah wajib lah, harus kader. Tak kira Gitu. bisa, saya mau Nggak bisa. daftar. Langsung nih ditolak sama pimpinan, nggak boleh. langsung di-cut, guys. Termasuk saya menjadi kepala sekolah di usia segini itu juga sudah melalui banyak tahapan. Salah satunya seleksi kepala sekolah, guru penggerak juga. Siap Bu, karena sudah tidak bisa ditawar nih waktunya. Ya, Closing oke. statement, kalimat penutup dari panjenengan untuk audiens. Oke, terkait dengan Hari Guru, selamat Hari Guru sebelumnya saya ucapkan kepada semua guru di Kabupaten Bangkalan yang luar biasa dedikasinya untuk Bangkalan. Edaran yang kami berikan ini adalah syiar kami, syiar komitmen kami untuk memahamkan masyarakat, untuk memberikan edukasi kepada wali murid juga bahwa hadiah itu bukan hal yang wajib untuk bisa dinilai sebagai apresiasi untuk kami. Jadi apresiasi terbesar untuk kami adalah kontribusi ayah bunda, kontribusi bapak ibu guru semuanya dalam sepenuh hati melayani anak-anak dan mendidik anak-anak. Saja sih. Semangat untuk guru-guru Bangkalan semuanya, semangat untuk semua kepala sekolah Bangkalan semuanya. Juga saya mau salam-salam nih, boleh nih. Salam-salam saya buat K3S Bangkalan. Terima kasih juga sudah banyak memberikan inspirasi dan bimbingan untuk saya selama saya menjadi proses menjalani kepemimpinan ini. Terima kasih, selamat Hari Guru. Terima kasih Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.